kehilangan banyak hal gitu. Terus ya kita proses dulu, kita kerja. Kadang saya kerja 6 bulan dulu, kita jadi kuli, jadi apa, terus nabung, terus kita sewa studio rekaman, kita rekaman gitu. Cita-cita cuma itu, ngumpulin duit lagi, kerja lagi 6 bulan, kemudian sewa studio rekaman, kita rekaman, ditolak lagi, terus gitu. Dari tahun 93 sampai ya dapat. Tebak-tebakan. Siapa yang munculnya sebelum subuh? Artis siapa yang munculnya sebelum? Gary Imsak. Yang dia mah ngejar. Nggak tahu. Iya. Apa ya? Ini nggak mendukung. Iya benar. Gua kan nggak pernah bisa, ini tadi baru sekali bisa. Artis apa yang selalu namanya disebut sama penghulu? Penghulu. Ini udah nggak enak nih, udah Ada Pak Ustadz, iya. Bener. Hari ini kita akan bahas perjalanan seorang gantengnya Pak Ustadz. Sabar ya Ibu Ayu. Duduk ya, Pak Ustadz. Duduk ya. Silakan duduk Pak Iya. Ustadz. Ini karena gini, mohon maaf ya, ini ada Pak Ustadz Opik yang akan menceritakan karirnya. Bener. Lebih penting daripada pertanyaan-pertanyaan Tebak-tebakan mah nggak tebak-tebakan penting. seperti itu. Tapi dijawab dulu. Oh iya. Pak Ustadz, artis apa yang sering disebut penghulu? Apa itu? Artis yang disebut penghulu. Apa ya? Nggak tahu. Tahu? Nggak tahu. Kiki Syah Putri. Enggak juga. Enggak juga. Kiki sama Putri aja langsung. Ya, yang lucu kan ada Pak Ustadz. sahnya. Pak kan sering Syah gitu. Selain Kiki, Irwan Sah. Irwan Sah. Bisa. Irwan Sah. Syahrini. Sah. Rini. Oh, Jisa Putra. Nggak jawab kalau tahu. Enggak salah, jawab itu salah. Jadi gini. Nih, Pak Ustadz. Nyenengin temen, nyenengin orang, nyenengin sesama muslim, nyenengin manusia, itu pahalanya gede banget. Iya bener. Kayak dia nih jawabannya dijawab nih. Iya, saya sih. Pahala kita. Bener Pak, kita udah senang Pak Ustadz. Dianya kadang-kadang suka tapi nggak kadang seneng. dianya tuh nggak tahu diri. Udah deh Pak Ustadz, nggak usah ngomongin saya. Emang saya tuh selalu gitu-gitu. Mending kita flashback ke Siap. karirnya. Mas Opik ini bisa sampai di titik Ya. sekarang gitu. Masya Dimana Allah. orang udah bisa hafal semua lagu-lagunya. Terus lagu-lagunya udah meresap ke hati, ke pori-pori. Ke pori-pori Iya ampun sampai banget. ke urat Lagu nadi. nggak mungkin dong merasa sepori-pori. Hati ya Bang. Kita sama muslim hukumnya. Iya. Pahalanya gede. Pahalanya besar ya. Dan sekarang main di gosip atau fakta aja. Iya. Ini makanya perjalanannya ternyata dari awal tuh nggak langsung jeng-jeng, nggak langsung sukses gitu ya. Nggak jeng-jeng gitu nggak ada ya. Nggak ada. Karir tuh nggak ada Dari bawah, jeng-jeng. dari tangga ya. Gimana coba Pak Ustadz kita mau ini. Dia tambah respect. Tuh, apalagi di bulan puasa ya Ustadz. Iya betul. Ya silakan dilanjut. Ya, baik, baca ya, Ini baik. fakta yang pertama. Itu kesel sih kayaknya Pak Ustadz tadi kayak gitu. Mas Opik ini, Pak Ustadz ini pernah gondrong dan pernah jadi anak band rock and roll. Oh ya. Kita lihat ini fotonya nih. Ini. Ya. Ini boleh ceritain nggak sih? Pak Ustadz ini gimana, band apa, terus tahun berapa? Jadi ini album kedua nih. Ini saya sama Airus Swadaya Stupa tahun 99. Sebelum lagi ada album lagi tuh sama Lox Labor tahun 95. Dari sini ada album lagi. Ini judulnya Pasar Malam di Kepalamu. Wow. Wow. Ini tentang penipu. Betapa dia punya pasar malam di kepalanya. Dia buat intrik, dia buat apa. Dia bingung sendiri. Keren banget ya. Itu lagi. Ciptain lagu juga dulu. Ya, saya udah nulis lagu sendiri. Berarti ini fakta ya, dulu Mas Opik tuh gondrong, Memang main gondrong. band, lagu-lagu Ya. metal ya. Rock. Wow. Kita Apalagi, apalagi. Yang kedua, ini kita mau tanya ya, ini apakah Gota, atau Mas Opik pernah jadi bodyguard? Hah? Oh ya? Ya, Mas Opik. Enggak lah, dulu kita survive gitu kan. Asal kita bisa kerja apa saja, kadang-kadang kita jagain orang, dulu sempet di bar juga, jagain bar. Terus kita, ya gitulah proses.
Iya benar. Hidup proses Pak Ustadz. Jadi Siap. intinya Mas Opik itu pernah berada di segala situasi. Ya, Betul. segala situasi. Ya. Mas Opik sukses seperti ini karena pernah melewati proses. Masa-masa betul. Proses itu yang mahal dan tidak ternilai harganya. Siap. Ya, setuju. Ya, Ayu Dewi kan bisa berdiri di sini dulu proses. Kan? Proses. Ya, kita nggak usah sebut lah Iya, proses. iya benar. Iya. Tapi kan dia juga proses. Ya kebetulan saya dulu pernah jadi pemandu karaoke. Nah, Iya itu jadi dikasih tahu. Jadi enak kayak ayah. iya. Kaget tuh dia. Ih, lo masa gitu aja kaget? Dulu dia pernah jadi body lotion. Tahun berapa dulu? Pernah mau dilutin gini atau? Sebelum bikin band yang rock. Ya, itu Kecuali masih begini. itu kadang-kadang kita latihan apa. Kebetulan kita itu mungkin orangnya biasa, tapi teman kita banyak gitu. Wih, Jadi ini punya gaul. banyak teman. Tahu. Networking lah ya dari dulu ya. Cak. Tapi benar karena saya tuh diajarin dulu katanya. Ketika kita menyapa teman kita, bersilaturahmi itu bukan hanya sekedar silaturahmi, kita menjabat tangan dia itu sama saja kita memperpanjang rezeki kita, menyambungkan Masya rezeki Allah. kita itu. Jadi makanya harus menyapa teman. Ya. Harus tetap baik sama Silaturahmi itu siapapun. memperpanjang Rezeki. jodoh rezeki dan juga Memperpanjang jodoh ya. iya juga jodoh rezekinya gitu. Iya, gitu. Mau nanya nggak? Oh iya Pak Ustadz, katanya dulu pernah jadi tukang pel juga. Iya. Sama Dede dulu OB nih, saya office cleaning boy. service juga Pak Ustadz. Aku kan gini nih. Iya Ustadz. Kita nggak punya studio, kita jalan. Jadi kalau kita kerja di studio enak kali ya gitu ya. Bener. Jadi kita bersih-bersih studio. Habis itu doa sama Allah, ya Allah mudah-mudahan suatu saat saya punya studio rekaman lebih bagus dari ini. Nah gitu. Terus Iya, ya ada terjawab pertanyaannya lah. nih. Jadi tukang pel hingga nyanyi di halte, ini perjalanan Opik. Kehilangan banyak orang yang disayangi. Maksudnya apa nih Pak Ustadz kehilangan orang yang banyak yang disayangi? Maksudnya di pas saat itu banyak orang yang pergi gitu. Ya aku kan gini. Aku punya banyak luka dalam hidup gitu ya. Tapi luka ini ternyata karunia. Oh. Jadi Untuk menulis. bagaimana aku menulis rasa duka, rasa luka, rasa sepi yang dalam pasti dari apa yang aku ketahui. Bagaimana aku mengalami jatuh, frustasi, nggak berarti. Dari situ aku menemukan Allah, menemukan tulisan-tulisan. Nah gitu. Nah, kehilangan banyak hal gitu. Terus ya kita proses dulu, kita kerja. Kadang saya kerja 6 bulan dulu, kita jadi kuli, jadi apa, terus nabung, terus kita sewa studio rekaman, kita rekaman gitu. Cita-cita cuma itu, ngumpulin duit lagi, kerja lagi 6 bulan, kemudian sewa studio rekaman, kita rekaman, ditolak lagi, terus itu. Dari tahun 93 sampai ya dapat nama itu 2005 lah. Perjuangannya luar biasa ya. Panjang Tetap banget Ustadz. gak menyerah. Nah, ada apresiasi, terus dapat lagu terbaik ya, Dia Lova, lagu lama yang saya tulis kemudian jadi lagu terbaik, kemudian ada apresiasi masyarakat di album saya yang lain-lain, alhamdulillah. Masya Allah perjalanannya panjang untuk Panjang, sampai Bud. di titik ini ya. Iya. Dan apalagi kalau kita ngomongin mengenai satu lagu nih yang luar biasa yang ternyata punya cerita kalau di awal karirnya dulu ya. Mas Opik ini kan mendapat kabar dari salah satu rekannya yaitu almarhum Ustadz Arifin Arifin Ilham Ilham. yang mau membuat kompilasi album religi. Jadi gini, Gimana tuh? sama abang tuh, aku dulu nggak pede, masa sih aku nyanyi lagu religi sih, muka kayak begini, hari kayak begini gitu ya. Berantakan, mungkin nggak sih saya nyanyi lagu religi. Abang cuma bilang, udah kamu nyanyi aja, ntar biar lagu kamu jadi nasihat buat kamu. Gitu. Oh siap bang. Gitu. Jadi album kompilasi, ceritanya itu ada Mas Agus Izwar dari Indah Hijrah. Saya tuh sering pinjam sejadah dia. Kita pakai baju bolong-bolong, cuman kita kalau sholat kata mak nggak boleh tinggalin gitu. Jadi sholat pokoknya kamu boleh berantakan tapi harus sholat. Nah, jadi saya sholat. Nah ini orang yang saya pinjemin apa? Sejadah. Sejadah ini akhirnya manggil, udah kamu ikut aja di album saya yang ini. Mudah-mudahan itu ya unpredictable gitu. Akhirnya diapresiasi orang banyak gitu. Wah, Masya Allah. Dari lagu Tombo Hati ini di album Tausiah Dzikir Ustadz Arifin Ilham akhirnya berkembang jadi album Istighfar dan seterusnya sampai yang sekarang ini udah 17 album. Masya Allah. Bisa nyanyi lagu rock nggak? Kasih lah. Ini ngeremehin. Ini meremehin. Ini nggak boleh nih. Kan kalau biasanya udah sering nyanyi yang lembut-lembut jadinya agak lupa mungkin. Nggak boleh begitu dong orang. Cobain ya. Coba. Ya. Luar biasa tepuk tangan dong. Mas Opik, mudah-mudahan
mudah-mudahan sehat terus. Amin ya Allah. Bulan puasa ini banyak berkah dan barokah. Amin, amin. Satu pesan sebelum pergi, ingat bahwa kita spesial. Kamu semua penonton semua spesial, bahwa kamu bisa jadi yang terbaik. Kenapa? Karena kamu punya Allah. Maka dengan apapun Allah bisa wujudkan mimpi kamu. Amin. Kayak misalnya saya dari tukang pel, saya bilang, ya Allah izinkan saya punya studio lebih baik dari ini. Alhamdulillah kabulkan. Amin. Ya Allah, aku bantuin orang ini jadi penyanyi, akhirnya aku jadi penyanyi. Bahwa kamu spesial, jika kamu punya Allah, maka kamu bisa mewujudkan semua mimpi. Ya Allah. Yang penting percaya ya. Adem ya. Iya. Kalau Pak Ustadz ngasih tahu Adem coba Iya. kamu Terus gimana kalau Kak Rafiq? Kayak begini Kayak begini. Suka banding-bandingin orang. Ustadz kalau suudon kayak gini nggak boleh ya Ustadz ya? besok-besok kalau ngasih orang kayak gitu belajar dari Ustadz. Ya udahlah kalau begitu. Iya, Ustadz. Buat Pak Ustadz juga sehat selalu, buat Mas Sofik. Amin. Kita sambil mendengarkan lagu juga ini bagus juga nih. Mesin waktu nih, ya. Budi Doremi. Yeay, masih waktu.